Audiens pengajian bukan hanya terbatas pada santri atau jemaah Masjid Raya Sengkang, namun didengarkan hingga ke Sulawesi Tenggara dan Kalimantan melalui Radam atau Radio Suara As-Adiyah. Syarat utamanya harus kembali di Sengkang untuk memberi pengajian. Kenapa itu penting? Karena yang mendengarkan pengajian beliau bukan hanya santri-santrinya, tetapi di pelosok tanah air, terutama di wilayah Sulawesi Selatan, itu hampir semua dengarkan pengajiannya lewat Radio Suara As-Adiyah. Sampai Sulawesi Tenggara, sampai Kalimantan itu dengar itu pengajian beliau dalam bahasa Bugis. Sehingga beliau tidak mau sama sekali meninggalkan itu, dan beliau memberi pengajian dalam sehari itu 3 kali. Ya, jadi yang paling bahkan 4 kali. Jadi sesudah maghrib itu bukan beliau yang memberi pengajian. Yang memberi pengajian itu adalah murid-murid lapisan di bawahnya. Ya, yang tadi dibina khusus di Ma'had itu. Ada sekian banyak muridnya. Yang ingat itu termasuk Ki Haji Abdullah Martan, yaitu yang memberi pengajian maghrib. Ada Ki Haji Ilyas Salewa, ada Ki Haji Hamzah Manguluang, ada Ki Haji Hamzah Badwi, ada Ki Haji Abu Nawas Bintang. Itu saja itu 6 orang yang murid-murid beliau, bahkan mungkin selevel beliau yang memberi pengajian. Tapi yang memberi pengajian secara secara berkelanjutan dan sangat konsisten, sangat sangat disiplin itu di beberapa waktu salat. Sesudah Isya, beliau memberi pengajian khusus untuk tingkatan aliyah. Ya, tingkatan aliyah. Khususnya itu aliyah, tidak diikuti oleh yang lainnya, hanya aliyah saja. Ya, itu dia beri pengajian di situ. Di setiap subuh beliau juga semua memberi pengajian subuh. Ya, kemudian di setiap duhur, cuman duhur ini tidak dihadiri oleh santri. Itu hanya beliau memberi pengajian live lewat Radam. Dia ada tempat khususnya, bilik khususnya, disiarkan langsung. Itu pun hanya berlangsung memang sekitar 15 menit dia memberi pengajian dan tidak menghadapi murid-muridnya. Tapi kalau Isya, Ba'da Isya dan sudah subuh itu pengajian secara luas di hadapan santri-santrinya. Saat sakit pun, Andre Guruta Yunus Ta'alfa memberikan pengajian. Menjelang beliau meninggal, ketika beliau sudah terserang penyakit, mungkin sekitar 2-3 tahun, beliau tetap aktif memberi pengajian. Tidak pernah lupa meninggalkan itu pengajian. Setiap saat itu, setiap hari. Kecuali malam Jumat ya, karena kalau dia saat itu, liburnya itu Jumat. Sehingga malam Jumat itu tidak ada pengajian. Kecuali itu beliau tidak memberi pengajian. Dan menjelang beliau meninggal, beliau tetap memberi pengajian. Tapi pengajiannya karena beliau sudah susah untuk berjalan ya, beliau hanya di kamarnya memberi pengajian. Di kamarnya sedikit agak luas, santri perempuan di dalam, kami yang laki-laki itu di luar. Ya, di samping dia memberi pengajian kalau subuh hari. Nah, itu yang bagi saya kedisiplinannya luar biasa. Sekalipun dia sudah dalam keadaan sakit, tidak pernah dia tinggalkan itu pengajian. Dan saya kira ini yang hampir tidak dimiliki oleh semua ulama kita, apalagi ustaz kita, mubalik kita hari ini. Tingkat keikhlasannya yang sangat tinggi, dan itu yang berlaku sampai hari ini di As-Adiyah. Mereka memberi pengajian, para guru tantri memberi pengajian itu tidak tidak ada hitungan rupiahnya. Itu semua memberi pengajian lillahi ta'ala semua. Mereka, ini bisa dibayangkan ya, dari tempat yang sangat jauh, dia harus pulang untuk memberi pengajian. Dia datang memberi pengajian karena ada uang yang harus diterima, sama sekali tidak. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini yang hilang ya. Ini yang hilang, makanya kemudian jangan heran kalau ulama kita itu sudah banyak tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan. Beliau tidak. Apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang keluar dari hatinya. Sehingga ya jangan kita heran kalau kemudian murid-muridnya itu, alumni-alumninya itu kemudian berberkah hidupnya. Karena kenapa? Dia terlahir dari pembelajaran,
dari guru-guru yang memang betul-betul memiliki tingkat keikhlasan yang sungguh sangat luar biasa. Andri Guruta Yunus memang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Kiai Haji Martan, tokoh agama terpandang, seorang qadhi yang berulang kali menunaikan ibadah haji, dan ibunya Haja Safia. Yunus dilahirkan di Watang, Desa Lempangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo pada 29 Muharram tahun 1332 Hijriah atau tahun 1914 Mildia. Ketika masih berusia 15 tahun, yaitu pada tahun 1929, Andri Guruta Yunus diboyong ayahnya untuk bermukim di Mekah. Ia tinggal di Mekah selama 4 tahun dan belajar pada Madrasah Al-Falah Mekah. Tahun 1933, Andri Guruta Yunus kembali ke kampungnya di Belawa. 4 tahun kemudian melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Arabiyah Islamiyah atau MAI Sengkang. Di sana dia dibimbing langsung oleh Kiai Haji Muhammad As'ad. Beliau ini sebenarnya adalah sama dengan, ini kan tadi bersaudara dengan Kiai Haji Abdullah Martan, beliau adalah orang Belawa. Terlahir dari putra seorang qadhi, seorang ulama di daerahnya, di kampungnya, yaitu Kiai Haji Martan. Ya, beliau kemudian sekolah yang waktu itu belum namanya Madrasah As'adiyah, ya, tapi lebih pada Madrasah Arabiyah, ya, Islamiyah MAI yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad As'ad. Beliau sekolah di sana, beliau belajar di sana, kemudian sampai di tingkat tertinggi. Andri Guruta Yunus tergolong ulama produktif dalam menulis. Puluhan kitab karangannya bertebaran dan menjadi rujukan murid-muridnya. Beberapa kitabnya antara lain Kitabut Tauhid berbahasa Arab, Al-Haditsul Mukhtara berbahasa Arab, Kitabus Sholat berbahasa Bugis, Kitab Faraid berbahasa Bugis, dan puluhan kitab lainnya. Kitab Bussalat merupakan salah satu kitab favorit masyarakat. Andri Guruta Kiai Haji Yunus Martan telah menunjukkan kemampuannya melahirkan gagasan yang dampaknya luas dan melampaui zamannya. Andri Guruta Yunus, ulama visioner yang disiplin memimpin gerakan pembaharuan pesantren As'adiyah.